Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan majelis kita dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan ambil atau pelajari satu bab yang dibukukan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu bab yang menyebutkan tentang keutamaan bersalam-salaman atau keutamaan berjabat tangan. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa perbuatan sekaligus hukumnya. Maka kita akan bacakan dulu judul babnya, karena nanti kalau kita tidak sempat mempelajari keseluruhan hadisnya, belum sempat menyebutkan hadis-hadisnya secara keseluruhan, paling tidak kita sudah memahami kesimpulan hukum yang ditetapkan oleh Imam Nawawi dari hadis-hadis yang beliau riwayatkan di bab ini. Karena hadisnya banyak untuk bab ini, ada sekitar 9 hadis. Kalau nanti tidak sempat, paling tidak kita mempelajari hukum-hukum dari perbuatan-perbuatan ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bab istihbabil musafahati 'indal liqa'i wa basyashatil wajhi wa taqbili yadir rajulis salih wa taqbili waladihi syafaqatan wa mu'anaqatil qadimi min saharin wa karahiyatil linhina'i. Bab yang membahas tentang dianjurkannya perbuatan-perbuatan yang berupa. Nah, di sini jadi dalam bab ini beliau menyebutkan ada sekitar 5 perkara yang hukumnya sunnah, mustahab, dianjurkan untuk kita lakukan, dan menyebutkan satu hukum yang sifatnya makruh tapi tidak sampai kepada derajat haram. Nanti akan kita bahas insyaallah. Yang pertama, sunnahnya atau dianjurkannya kita melakukan jabat tangan atau bersalaman saat kita bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan kerabat kita. Yang pertama. Yang kedua, disunnahkan atau dianjurkan kita menampilkan basyashatul wajhi, menampilkan wajah yang ceria ketika kita bertemu siapapun, termasuk orang-orang terdekat kita. Nah, ini bisa jadi kita murah untuk menebar senyum
di luar rumah kita kepada orang-orang yang kita temui, tapi bisa jadi justru kita sulit menebar senyum saat kita berada di rumah sendiri. Ini jangan kita balik ini hukumnya. Kalau untuk orang-orang di luar rumah kita dianjurkan untuk menebar senyum, menampilkan wajah yang ceria, semeringah dan seterusnya, maka di dalam rumah pun keutamaan itu tetap dianjurkan bagi kita, bahkan lebih utama lagi, karena orang-orang yang ada di dalam rumah mereka adalah orang-orang yang sering kita temui, baik itu keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Maka hukum sunnahnya menampilkan wajah yang ceria ini tetap berlaku di dalam rumah kita. Meskipun tidak bisa kita pungkiri terkadang kita tersulut emosi. Kalau di luar kan kita ketemu sama orang paling semenit 2 menit, habis itu berpisah, sudah selesai urusan. Tapi kalau di dalam rumah, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kita sering ketemu dengan orang-orang atau keluarga kita di rumah. Tidak jarang kita tersulut emosi, pusing sudah begawi di luar rumah, terus kemudian bulik-bulik, kian anak hamburan, apakah hambur-hambur, kian anak berkelahi dan seterusnya. Tersulut emosi kita. Tapi setelah kita tersulut emosi tersebut, maka luka hati. Anak-anak itu kan kalau dimarahi itu hatinya luka, Pak. Kalau kita tampilkan wajah yang seram, menyeramkan di hadapan anak-anak kita, apalagi di hadapan istri-istri kita, terluka hati mereka. Setelah hati mereka terluka, obati luka tersebut dengan kembali menampilkan wajah yang ceria, kembali dengan melembutkan kata-kata kita kepada mereka. Karena emosi itu nanti sesaat akan meluap, tapi ada kalanya nanti akan mereda lagi. Saat emosi kita sudah mereda, datangi anak kita yang barusan kita marahi, atau datangin istri kita yang barusan kita marahi. Jangan dibiarkan berlarut-larut luka di hati itu, terdapat luka di hati itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Itu 2 hukum. Hukum yang ketiga, wa takbili yadir rajulis shalih, dan mencium tangan seorang saleh. Ini disunahkan. Mencium tangan ini disunahkan, baik orang yang kita anggap saleh atau orang yang kita anggap tua. Intinya mencium tangan orang yang kita hormati ini hukumnya sunnah. Bukan sekedar boleh, bahkan sampai disunahkan, dianjurkan. Ini yang ngomong ini bukan saya, tapi Imam Nawawi. Disunahkan, dianjurkan kita mencium tangan orang-orang yang kita hormati, terkhusus adalah orang tua kita atau orang yang kita anggap seperti guru kita dan seterusnya. Ini bukan sekedar boleh. Kalau sekedar boleh, hukumnya hanya sampai kepada mubah. Tetapi di sini oleh Imam Nawawi disebutkan istihbab. Istihbab itu sudah sampai kepada derajat sunnah. Dianjurkan, ada anjurannya untuk mencium tangan orang-orang yang kita hormati. Yang ketiga, yang keempat, takbil waladihi wa takbili waladihi syafaqatan, dan mencium anak-anak. Jadi kalau bapak-bapak punya anak atau punya keponakan yang masih kecil-kecil, masih balita atau masih usia TK atau masih usia SD kelas 1, 2, 3, biasakan mencium mereka. Karena di sini nanti ada hadis yang kita bahas. Ada salah seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah bahwasanya beliau punya 10 orang anak, satu pun tidak ada yang pernah dicium oleh sahabat tersebut. Baru kata Rasulullah, barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Man la yarham la yurham. Jadi ciuman kita kepada anak-anak kita ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Ini juga disunnahkan. Karena nanti kalau anak-anak kecil gini, kalau sudah usia remaja, mana mau dicium sama bapaknya lagi.
Abahnya anak mencium gitu, jadinya gini-gini, nah dihapus-hapus. Risih kalau sudah usia remaja, apalagi sudah dewasa, nggak mau lagi dicium sudah. Mumpung anaknya masih kecil-kecil, maka kita tampilkan bentuk-bentuk kasih sayang kita kepada mereka. Wa mu'anaqatil qadimi min safarin, dan memeluk seseorang yang baru datang dari safar. Nah, ini kok hukumnya dikhususkan oleh Imam Nawawi? Apakah memeluk orang itu tidak boleh sampai harus ada dikhususkan? Kan di sini disebutkan oleh Imam Nawawi memeluk seseorang yang baru datang dari safar. Berarti orang yang tidak datang dari safar tidak boleh dipeluk, kan begitu ya? Mafhum mukhalafahnya itu, kalau dalam disiplin usul fikih itu ada istilah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu kesimpulan hukum yang diambil sebaliknya. Nanti akan kita bahas hadisnya karena ada perbedaan para ulama di dalam memahami hadis ini. Dan hukum yang terakhir yang disebutkan yaitu hukum makruhnya kita melakukan inhina. Inhina ini menunduk di hadapan orang lain, menunduk di hadapan manusia. Menunduk sedikitkah atau menunduk sampai membungkuk seperti itu? Di situ ada sifat larangan. Tapi di sini oleh Imam Nawawi disebutkan larangannya tidak sampai kepada derajat haram. Jadi kita kalau lewat di depan orang sambil membungkuk seperti itu, disimpulkan oleh Imam Nawawi perbuatan yang seperti itu hukumnya makruh. Bukan berarti tidak boleh, boleh dilakukan, tetapi hanya sampai larangannya hanya sampai kepada derajat makruh, tidak sampai kepada derajat haram. Allahu a'lam bishawab. Baru kita akan masuk kepada pembahasan hadisnya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqu. Rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dua orang Muslim saling bertemu, kemudian dia melakukan jabat tangan, saling bersalam-salaman, kecuali dosa mereka berdua akan diampuni sebelum mereka berpisah. Ini kemudian diambil kesimpulan, berarti ada pahala yang Allah sediakan dari perbuatan ini. Ada pahala yang Allah sediakan untuk orang yang mempraktekkan salam-salaman ini. Apa pahala yang Allah janjikan? Mereka berdua akan diampuni selama mereka belum terpisah dari tempat mereka itu. Kita ketemu sama entah sahabat, entah saudara, entah tetangga, kemudian salaman, assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, salaman. Baru ngobrol, ngalor ngidul, setengah jam ngobrol, 1 jam ngobrol. Selama 1 jam ngobrol itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa dua orang ini. Selama yang diobrolkan itu obrolan yang halal-halal, bukan obrolan yang haram-haram. Kalau ngobrolnya itu ngobrolin gibah, nah gibah sudah jelas dosa. Di satu sisi dosanya diampuni karena salam-salaman, di sisi lain dosanya ditambah. Jadi diampuni ditambah karena membicarakan perkara-perkara yang haram itu. Makanya yang perlu kita perhatikan, kalau kita ingin diampuni dosa-dosanya, salah satu solusi atau salah satu cara yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perbanyak salam-salaman. Siapapun yang kita temui, mau kenal mau tidak, bisa jadi kan kita mau misalkan mau beli pulsa di counter HP, ketemu sama orang penjual pulsanya di counter. Kita tidak kenal sama penjual pulsanya, tapi tidak ada salahnya kita ajak dia salaman. Kalaupun kita ajak dia salaman, insya Allah dia nggak nolak. Kan seperti itu.
Nah, itu salah satu cara yang Allah tawarkan kepada kita untuk kita bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, namanya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, dari kalangan ulama, dari kalangan tabi'in. Imam Qatadah pernah bertanya kepada sahabat yang mulia Anas bin Malik. Beliau bertanya, akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Apakah dahulu praktek salam-salaman ini merupakan tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh Anas bin Malik, iya, betul. Jadi ini keistimewaan para sahabat. Ketika mereka tahu suatu perbuatan itu ada ganjaran pahalanya, apalagi pahala berupa pengampunan dosa, ini langsung mereka praktekkan, langsung mereka jadikan kebiasaan di dalam hidup mereka. Mereka sangat tamak dalam mendapatkan pahala. Tamak itu apa, Pak? Tamak itu serakah. Kita serakah sama pahala enggak apa-apa, Pak. Jadi kan serakah ini ada kondisi, ada tempat di mana dia menjadi positif, ada kondisi di mana dia menjadi negatif. Kalau serakahnya itu kita arahkan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, itu nanti jatuhnya negatif. Serakah sama harta, serakah sama jabatan, serakah sama pangkat, serakah sama status sosial dan seterusnya, itu jatuhnya negatif nanti. Bahkan bisa jadi menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau serakahnya itu diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi kalau serakah dan sifat tamak ini kita arahkan kepada hal-hal yang sifatnya akhirat, untuk mencari pahala, untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surga Allah, maka ini serakah yang positif. Dan ini yang dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat mereka mengetahui ada satu perbuatan yang bisa mendatangkan pahala dan bisa menghapus dosa, maka mereka akan langsung menjadikan itu sebagai kebiasaan sehari-hari mereka. Hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Ini saya acak aja ininya, urutan hadisnya tadi. Diriwayatkan dari sahabat yang sama, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, jadi dari dua hadis yang tadi kita pelajari, hukum yang ditetapkan oleh Imam Nawawi adalah sunnahnya dan dianjurkannya kita melakukan salam-salaman kepada siapapun dan kapanpun waktunya. Ini yang perlu kita sampaikan di sini, kepada siapapun dan kapanpun waktunya. Asalkan siapapunnya itu kita lihat lagi, apakah yang kita ajak bersalaman ini mahram kita atau bukan, atau orang yang boleh kita sentuh secara langsung tanpa penghalang ataukah bukan. Kalau ketemu sama perempuan, gadis-gadis yang bukan mahram kita, ya tidak boleh kita bersalaman dengan menyentuhkan, itu ya ada larangan di situ. Tapi kita lihat orang-orang yang kita temui ini siapa. Kemudian waktunya pun bebas, tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. Kita mau salaman kepada siapapun, kapanpun, bebas. Mau sebelum sholat kita salaman, mau setelah sholat kita salaman, boleh. Asalkan jangan salaman sebelum sholat. Mohon maaf, asalkan jangan salaman ketika kita sholat. Karena salaman ketika kita sholat
sama tetangga kita, itu bukan gerakan sholat. Bahkan bisa batal sholat kita kalau kita melakukan hal tersebut. Nah, maka salam-salaman ini waktunya tidak terbatas, kapanpun kita ingin melakukannya dan dimanapun kita ingin melakukannya, kepada siapapun juga. Kemudian hadis yang ketiga ini berbicara tentang hukum ini tadi, inhina. Inhina itu menunduk atau membungkuk. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu hari ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu?" Apabila seseorang di antara kita bertemu dengan saudaranya atau dengan kerabatnya, apakah boleh dia menunduk di hadapannya? Kata Rasulullah, "La, tidak boleh." Entah itu menunduk atau membungkuk, apalagi yang sifatnya sifat bungkuknya ini sama seperti ruku. Ini dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh. Kemudian ditanya lagi, "Afayal tazimuhu wa yuqabbiluhu?" Apakah dia boleh merangkulnya dan menciumnya? Kata Rasulullah, tidak boleh. Merangkul laki-laki dan mencium laki-laki tidak boleh, kata Rasulullah. Baru kemudian ditanya lagi, "Fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu?" Kalau begitu bolehkah dia mengambil tangannya kemudian dijabat tangannya? Kata Rasulullah, "Na'am, ya, yang ini baru boleh." Ini tadi ada 3 hukum kan yang ditanya oleh sahabat ini. Yang pertama, hukum membungkuk atau menundukkan badan kita di hadapan orang untuk menghormati orang tersebut. Yang kedua, hukum memeluk atau merangkul dan mencium. Yang ketiga, hukum menjabat tangan. Hadis ini oleh Imam Tirmizi, ini yang tadi saya sebutkan perbedaan pendapat ulama dalam menyikapi hadis ini. Oleh Al-Imam At-Tirmizi dihukumi hadis ini hadis hasan. Kalau hadisnya hasan berarti 3 perkara yang tadi kita sebutkan, yang 2 dilarang, yang 1 dibolehkan, berarti ini kita ambil semua. Perkara yang tidak dibolehkan tadi apa? Menunduk atau membungkuk. Berarti kita ambil ketidakbolehan atau larangan tersebut dari Rasulullah, maka jangan melakukan itu. Perkara yang kedua, memeluk dan merangkul, kemudian mencium saudara kita, mencium kening maksudnya di situ. Kalau hadisnya kita katakan hadis yang hasan, maka hukum tersebut dilarang, maka kita tidak boleh melakukan perbuatan tersebut. Hukum yang ketiga, mengambil tangan dan menciumnya, ini baru yang dibolehkan oleh Rasulullah, maka ini yang kita lakukan. Tapi ternyata setelah saya kaji, hadis ini ternyata secara derajat dan status masih diperselisihkan oleh para ulama. Tadi yang kita sebutkan, Imam Tirmizi dalam kitab sunannya atau kitab jami'nya mengatakan hadis ini hasan. Berarti secara status sanad dia kuat dan bisa kita amalkan. 1. Yang kedua, yang menyatakan hadis ini bisa kita amalkan adalah Imam Nawawi sendiri. Karena pernah kita sampaikan bahwasanya hadis-hadis yang dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah hadis-hadis yang menurut beliau, menurut kriteria beliau adalah hadis-hadis yang layak untuk kita amalkan. Kalau tidak berstatus sahih atau hasan. Bukan hadis-hadis yang dhaif menurut beliau. Berarti ada 2 imam yang menyatakan hadis ini bisa kita terima dan kita amalkan. Tapi kemudian selain 2 imam yang tadi kita sebutkan, ada para imam yang menyatakan hadis ini ternyata bermasalah secara sanad. Yang saya ingat, saya sebutkan nama-namanya. Yang pertama, Al-Imam Al-Baihaqi. Ini menyatakan hadis ini lemah atau dhaif. Yang kedua yang saya ingat, Al-Imam
Ibnul Mulaqqin dalam kitab beliau Al-Badrul Munir. Ibnul Mulaqqin ini gurunya Imam Ibnu Hajar. Kalau bapak-bapak kenal sama Imam Ibnu Hajar, nah beliau punya guru, salah satunya namanya Imam Ibnu Al-Mulaqqin. Ini juga menyatakan hadis ini bermasalah, hadis ini lemah. Nah, dua imam ini menyatakan bahwasanya di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang hafalannya itu kacau, tercampur hafalannya antara satu hadis dengan hadis yang lain. Namanya Hamzalah. Salah seorang perawi yang bernama Hamzalah yang dihukumi oleh para ulama jarh wa ta'dil, hafalannya itu kacau. Dua imam tadi sih kita sebutkan yang melemahkan hadis ini. Yang lain yang saya ingat ada Imam Az-Zailai dalam kitab beliau Nasbur Royah. 3 imam sudah kita sebutkan. Nah, jadi para ulama terhadap status hadis ini pun masih berselisih pendapat. Bagi yang mengatakan hadis ini hasan, maka dia akan melarang seseorang untuk melakukan menunduk di hadapan orang lain sebagai bentuk penghormatan. Tapi bagi ulama yang menyatakan hadis ini bermasalah secara sanad, menyatakan hadis ini dhaif secara sanad, maka mereka tidak mengambil. Yang diambil hukumnya adalah hukum berjabat tangan saja yang diambil. Adapun dua hukum yang dilarang itu tadi itu tidak diambil oleh para ulama yang menyatakan hadis ini lemah. Hanya yang berjabat tangan saja yang diambil. Kenapa? Karena ada hadis lain. Kalau yang masalah berjabat tangan, ada hadis lain yang menjadi pendukung untuk hadis ini. Dua hadis yang tadi kita sebutkan. Dan itu dua-duanya sama-sama hadis yang sahih. Jadi dia statusnya bisa mendukung hadis yang barusan kita nyatakan dhaif ini tadi. Jadi ada selisih pendapat. Makanya Imam Nawawi kalaupun melarang perbuatan membungkuk, nah jadi berarti ada dua larangan kan di sini. Kita sebutkan tadi membungkuk atau menunduk di hadapan orang yang kita hormati, itu dilarang. Imam Nawawi karena ini masih dalam ranah perdebatan. Ada yang menyatakan hadisnya sahih, ada yang menyatakan hadisnya tidak sahih, maka Imam Nawawi paling banter mengambil hukum sampai derajat makruh saja. Larangannya tidak sampai kepada derajat haram, hanya sampai kepada derajat makruh. Lantas bagaimana dengan hukum yang kedua? Kan hukum yang kedua yang disebutkan dilarang adalah memeluk dan mencium kening. Bolehkah kita memeluk saudara kita atau merangkul saudara kita? Sementara dalam hadis ini tadi tidak diperbolehkan. Nah, bagi ulama yang menyatakan hadis ini lemah dan bermasalah, maka silahkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Silahkan memeluk, silahkan mencium. Bahkan orang-orang di Saudi sana jadi tradisi mereka, Pak. Jadi kebudayaan mereka kalau mau menghormati orang yang lebih tua, dicium keningnya sama mereka. Ada suaranya lagi. Nah, gitu. Itu orang-orang di Arab Saudi sana sudah jadi tradisi mereka mencium. Nah, tapi bagi para ulama yang menyatakan hadis ini kuat, hasan derajatnya, bagaimana sikap mereka terhadap larangan memeluk dan mencium ini? Imam Nawawi di sini menyebutkan memeluk dan mencium secara hukum asal dilarang. Yang boleh adalah memeluk dan mencium saudara kita yang baru datang dari perjalanan jauh. Makanya tadi di dalam judul babnya ditegaskan oleh Imam Nawawi, mu'anaqatul qadim, memeluk seseorang yang baru datang dari perjalanan jauh, itu baru boleh kita peluk. Tapi kalau hanya sekedar ketemu sama tetangga kah, atau ketemu sama orang yang lama kita nggak ketemu, tapi dia masih berada dalam satu kota. Kita lama nggak ketemu teman SMP kita misalkan, atau teman SMA kita, tapi masih sama-sama di Samarinda. Tiba-tiba ketemu di masjid ini atau di Masjid Al-Ma'ruf, terus kemudian kita peluk. Apakah boleh? Kata Imam Nawawi, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak datang dari perjalanan jauh.
Yang boleh kita peluk hanyalah saudara kita atau kerabat kita yang barusan datang dari perjalanan jauh. Allahu a'lam bishawab. Bapak-bapak lebih cenderung kepada hadis yang mana? Lebih cenderung kepada pendapat imam yang mana? Terserah mau pilih yang mana. Masing-masing pendapatnya sudah saya paparkan tadi secara ringkas. Yang mengatakan menunduk itu tidak boleh, landasannya adalah hadis ini. Maka nanti bapak-bapak jangan kaget kalau suatu ketika misalkan ada orang yang melarang kita menunduk gitu kan di hadapan di hadapan orang. Biasanya kalau kita lewat di depan orang kan sambil nunduk, dilarang. Pak, jangan Pak, tidak boleh yang itu, tidak boleh kita lakukan. Kita jangan kaget, dia punya landasan dalilnya, dia punya landasan hukumnya. Tapi saya pun melakukan itu. Saya kalau lewat di depan, apalagi lewat depan orang tua, lewat di depan guru-guru saya tunduk, saya merunduk seperti itu. Kita yang melakukan perbuatan tersebut juga punya landasan. Landasannya adalah ternyata hadis yang tadi barusan kita baca secara status dan derajat masih diperselisihkan oleh para ulama, dan ada yang mengatakan hadis tersebut dhaif atau lemah. Jadi tidak bisa diambil sebagai landasan hukum. Jadi dua-dua pendapat ini ada landasannya. Pendapat yang membolehkan ada landasannya, pendapat yang melarang juga ada landasan hukum hadisnya, dan sama-sama ada imamnya. Yang membolehkan menunduk ini ada imamnya, yang tidak membolehkan menunduk ini juga ada imamnya. Termasuk di sini Imam Nawawi menyatakan tidak boleh menunduk di hadapan orang lain, tapi ketidakbolehannya hanya sampai kepada derajat makruh saja, tidak sampai kepada derajat haram. Allahu a'lam bishawab. Hadis yang berikutnya diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Perbuatan baik sedikit pun jangan kita remehkan. Meskipun perbuatan baik itu hanya berupa menampilkan wajah yang cerah, wajah yang ceria saat kita bertemu dengan saudara kita. Menampilkan senyum di hadapan saudara kita, ini terlihat suatu amal ibadah, amal perbuatan yang remeh, karena kita tidak membutuhkan energi yang banyak untuk melakukan ini, tidak juga membutuhkan pengorbanan harta yang banyak untuk melakukan ini. Tetapi ini adalah satu perbuatan baik yang jangan sampai kita remehkan. Dari hadis ini, kesimpulan yang diambil oleh Imam Nawawi adalah sunnahnya kita melakukan basyasyatul wajah, seperti yang tadi kita bahas di awal. Dianjurkannya kita menampilkan wajah-wajah yang ceria di hadapan siapapun yang kita temui. Tapi kan memang wajah orang-orang itu kan karakternya beda-beda, Pak ya. Ada yang memang karakter wajah orang itu yang dia tidak senyum tapi sudah kelihatan senyum gitu. Dia tidak senyum tapi sudah kelihatan senyum. Ada, saya sempat sering ketemu orang-orang yang penampilannya seperti ini. Tapi ada juga orang-orang yang penampilan wajahnya itu karakternya, padahal dia tidak marah, tapi wajahnya kelihatan kayak wajah orang marah. Nah ini kan kalau orang yang model pertama tadi yang
tidak meskipun dia tidak sedang senyum tapi wajahnya sudah terlihat seperti orang senyum, maka dia tidak membutuhkan banyak energi untuk membuka senyumnya lagi. Tapi orang-orang yang memang wajahnya itu, karakter wajahnya itu terlihat seperti orang yang marah padahal dia tidak sedang marah, maka dia butuh upaya yang lebih besar lagi untuk membuka senyumannya di wajahnya agar terlihat ceria di hadapan orang lain. Ini juga salah satu yang pernah kita bahas. Seingat saya pernah sudah kita bahas. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah disunahkan bagi kita untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang di sekitar kita. Sunnahnya seperti itu secara hukum asal. Meskipun kita boleh memberikan ancaman, hukuman seperti ancaman berupa neraka, ancaman berupa dosa kepada orang-orang di sekitar kita yang memang terjerumus kepada kemaksiatan. Tapi jangan lupa untuk kembali memberikan kabar gembira kepada mereka. Nah, sunnahnya memberikan kabar gembira ini juga bisa kita amalkan dengan memberikan senyum. Karena siapapun yang melihat wajah kita tersenyum pasti akan gembira. Misalkan kita ambil contoh, ada orang gila, ada dua orang gila. Yang satu orang gila suka marah-marah dan suka menampilkan wajah yang seram. Yang satu orang gilanya suka ketawa-tawa, suka senyum-senyum sendiri. Kira-kira kita lebih enak melihat yang mana? Meskipun sama-sama gila nih, sama-sama berhamburan penampilannya. Tapi yang satu ini suka senyum, suka ketawa-ketawa. Meskipun kita ngeri kan, kok ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri. Tapi ketika kita melihat orang yang senyum, kita sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah berupa kita akan senang dan suka melihat orang yang senyum kepada kita. Nah, itu fitrah kita. Kalau mau kita gabungkan perbuatan ini, lebih bagus kita salaman sambil kita menampilkan senyum. Nah, itu lebih bagus. Jangan kita salaman sambil buang muka, atau salaman apa itu sambil mukanya seram kayak gitu. Nah, itu pahala salamannya dapat, tapi kemudian di sisi lain kita menambah dosa kita karena buat orang takut kan gitu. Pahala salamannya dapat, terus kemudian membuat orang takut dengan wajah seram kita, seperti itu. Nah, jadi lebih baik lagi kalau kita amalkan itu secara bersamaan sambil sambil menjabat tangan, sambil melontarkan senyum ke hadapan saudara kita. Mungkin hadis yang terakhir, sebentar lagi sudah masuk waktu Isya. Hadis yang terakhir yang kita bahas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qabbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al-Aqra ibn Habis. Ini yang tadi kita sebutkan, nama sahabatnya Al-Aqra ibn Habis. Beliau melihat Rasulullah senang mencium Hasan sama Husain, cucunya Rasulullah, Hasan sama Husain. Pokoknya kalau ketemu sama Hasan atau ketemu sama Husain itu mukpeng, pasti dicium oleh Rasulullah karena masih kecil kan, saking sayangnya beliau. Kemudian Aqra tadi mengatakan, saya punya 10 orang anak, satu pun dari mereka tidak ada yang pernah saya cium. Kata Rasulullah, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menampilkan kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ini juga salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, hukum atau anjuran yang diajarkan kepada Rasulullah kepada kita, yaitu menampilkan simbol-simbol kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai. Keluarga kita kah? Atau istri kita, apalagi istri sama anak, ini orang yang paling utama. Istri, anak, orang tua adalah orang-orang yang paling utama untuk kita tampilkan kasih sayang kita kepada mereka. Kan ada orang-orang kadang bilang,
saya tuh memang kayak gini mukanya, tapi saya sebenarnya dalam hati sayang sama dia. Kalau memang sayang sama dia itu siapa? Entah orang tua, entah anak, entah istri. Kalau memang sayang sama dia, tampilkan simbol kasih sayang itu. Dan itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, itu dirangkul sama Rasulullah, dipeluk sambil mengucapkan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kepada Hasan sama Husain, setiap kali ketemu itu langsung digendong, diciumi sama Rasulullah untuk menampilkan simbol-simbol kasih sayang kepada orang-orang yang kita cintai. Minimal simbol kasih sayang itu berupa ucapan. Kita ucapkan sayang kepada anak-anak kita ucapkan sayang kepada istri-istri istri kita. Kalau istrinya banyak, tampilkan semuanya. Misalkan istrinya dua-duanya itu diucapkan sayang kepada istri. Harus adil, yang satu dipeluk, yang satu dipeluk, yang satu dicium, yang satu dicium. Tidak boleh jomplang. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.